Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga sehat semua. Ya seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita doa dulu ya kepada Anda dan Miko. Silahkan pimpin doanya. Duduk, siap, gerak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sesuai dengan keyakinan kelas kita, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita periksa kerapian kita dulu. Coba perhatikan di kelilingnya ada sampahkah, bajunya sudah rapikah atau belum, yuk. Coba diperhatikan. Ya boleh, silahkan dibuang dulu sampahnya keluar. Oke. Baik, sudah bersih semua, sudah rapi semua. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa ya? Sebelum saya memulai pembelajaran, saya mau tanya dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Lila Kamalia. Berarti Lila Kamalia satu kelompok sama kamu ya? Iya, Bu. Oh iya. Kemana Lila? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga Lila cepat sehat dan kembali belajar bersama kita, oke? Seperti biasanya kalau kita memulai pembelajaran kita main dulu, tapi kali ini Ibu merubah teknik pembelajaran kita. Ibu menggunakan supaya kita memiliki kesadaran penuh, Ibu menggunakan teknik stop yang akan Ibu terapkan hari ini. Ibu harap nanti kalian ketika Ibu putarkan video, silahkan ikuti instruksi yang ada di dalam video tersebut. Bisa? Misalkan nanti kalau disuruh memejamkan mata, silahkan pejamkan mata kalian. Ibu harap kalian bisa benar-benar menghayati. Setelah nanti videonya habis, Ibu akan menanyakan perasaan yang kalian rasakan pada hari ini setelah melakukan teknik stop. Bisa? Bisa kita mulai? Oke ya, kita mulai dulu. Berhenti, amati nafas, Oke. amati perasaan pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Oke. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kalian lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan anak-anak duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi tempat duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas paha atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata. Relax. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghembus saat bernapas. Mari anak-anak bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam hitungan 4. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai.
tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik napas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan saat ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan pelan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, anak-anak, silahkan lanjutkan kembali kegiatan kalian dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, silahkan buka matanya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik mindfulness? Ada yang mau menceritakan perasaannya? Gimana tadi rasanya? Boleh? Piana mungkin? Bagaimana perasaannya ketika melakukan teknik mindfulness tadi? Apakah ada perubahan di dalam dirinya atau tidak? Coba. Ayo Piana silahkan. Lebih tenang, Ya, relax, ya. Kira-kira pikirannya fresh nggak? lumayan. Lumayan. Ya, itu kalau dari Piana ya, lebih tenang, rileks, dan pikirnya lebih fresh. Ya, kalau dari sebelah sini ada yang mau menceritakan perasaannya ketika melakukan teknik mindfulness. Tadi yang Ibu perhatikan tadi ya, Miko yang terlalu menghayati. Kira-kira bagaimana perasaannya hari ini, Miko? Menurut saya, teknik seperti ini dapat membuat pembelajaran lebih fokus dan perasaan menjadi lebih tenang dan lebih rileks. Oh, menjadi lebih. Intinya untuk merilekskan perasaan ya. Yang lain bagaimana? Sepakat untuk menenangkan pikiran? Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, kalau sepakat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Apa sih gunanya kita melakukan pembelajaran matematika? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar matematika? Ayo, kenapa? Apa sebabnya kita harus mempelajari matematika? Sipa mungkin apa sebabnya Sipa? Kira-kira wajib tidak mempelajari matematika? Wajib. Kenapa? Ayo, kenapa? Teni? Karena ilmu matematika itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Karena ilmu matematika itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Apa? Jual beli, apa lagi? Yang paling detail, yang paling sering kamu lakukan, kira-kira pakai apa? Buat apa? Menghitung apa? Menghitung uang. Jadi kita sangat penting mempelajari matematika ya dalam kehidupan kita. Bahkan untuk kita menjumlahkan sesuatu aja menggunakan matematika. Oke. Terus setelah kita belajar matematika, diharapkan nanti kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan matematika ya. Nah, Ibu mau tanya lagi. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, fungsi inverse. Ada lagi sebelum fungsi inverse? Apa yang kita pelajari lagi? Fungsi komposisi? Masih ingat fungsi komposisi apa? Aduh, baru 1 minggu kok sudah tidak ingat? Kalau fungsi inverse apa? Apa kemarin fungsi inverse? Apa?
Fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Ada yang tahu? Ada lagi? Apa? Ada lagi? Apa itu fungsi impers? Ayo. Apa itu fungsi impers yang telah kita pelajari minggu lalu? Aduh, masa sudah pada lupa? Fungsi impers atau fungsi apa? Kalau putus dari mantan apa namanya? Balikan. Fungsi kebalikan dari fungsi asalnya ya. Bisa paham? Bisa paham. Oke. Habis itu selain dari fungsi impers tadi, apalagi yang kalian pelajari minggu lalu? Apa? Sifat-sifat fungsi impers. Sifat-sifat fungsi impers. Kira-kira sifat-sifat fungsi impers seperti apa? Ada sifat-sifat fungsi impers. Apa aja? Suatu fungsi F sama dengan A. Ya. Suatu fungsi F sama dengan A. Dikatakan memiliki fungsi impers F pangkat min 1 atau B mendekati A jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif. Berarti kemarin fungsi dibagi menjadi 3. Fungsi apa aja? Bijektif, injektif, dan surjektif dan bijektif. Fungsi injektif apa? Fungsi Injektif apa? Fungsi jika setiap anggota A memiliki satu pasangan di himpunan B, itu yang dikatakan fungsi bijektif ya. Terus dikatakan fungsi injektif apa? Injektif berarti anggota B memiliki pasangan di anggota A. Anggota A cuma memiliki satu pasangan, anggota B boleh lebih dari satu. Kalau surjektif apa? Gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Oke, masih ingat? Masih ingat? Nah, baiklah. Itu tadi yang dikatakan dengan fungsi invers. Oke. Terus Ibu ada ini pengertian fungsi invers. Nah, invers artinya adalah kebalikan. Invers dari suatu relasi diperoleh dengan cara menukar elemen atau koordinat setiap pasangan terurut dalam relasi tersebut. Artinya apa? Ketika kita mempelajari invers, tadi saya sempat bilang ya, bahwasanya kita sering mengenal. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran, tujuan dari kita melakukan pembelajaran hari ini. Ada dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan syarat dan aturan fungsi invers. Yang kedua, menggunakan konsep fungsi invers untuk menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi yang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Terus ya. Selain dari itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Oke, sesuai dengan tadi yang telah kalian sampaikan, bahwasanya fungsi invers artinya adalah kebalikan. Invers dari suatu relasi diperoleh dengan cara menukar elemen atau koordinat setiap pasangan tertentu. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kalau di fungsinya, misalkan ini ya, A ke 1, B ke 2, C ke 3, sementara ini termasuk ke fungsi. Sementara kalau bukan fungsi, itu kebalikannya lagi. Ini termasuk ke dalam fungsi invers. Ya, kalau dari A ke B. Untuk inversnya berarti invers itu tidak mesti fungsi. Hasil dari invers tidak mesti fungsi. Yang mana dikatakan bukan fungsi, inversnya apabila 1 ke A, di mana himpunan awalnya memiliki satu pasangan di himpunan lawan. Bisa paham? Paham ya? Terus relasi di atas merupakan fungsi, namun
Impersnya bukan merupakan fungsi. Yang 11 itu impersnya ya, atau kebalikan dari fungsi awal. Ya. Makanya dikatakan bukan fungsi. Lanjut berikutnya. Nah, ini. Yang dikatakan dengan fungsi impers, kebalikan dari suatu fungsi yang juga merupakan suatu fungsi disebut dengan fungsi impers. Fungsi impers dari f(x) disimbolkan oleh f impers. F impers itu simbolnya seperti ini, nak. F impers x sama dengan y. Ini ya, nak. Oke, bisa dimengerti, bisa paham? Oke, contohnya di situ ada, jikalau misalkan f(x) sama dengan 2x ditambah 3, tentukan rumus fungsi imper. Kita harus memisalkan dulu f(x)-nya sebagai y. Ya, seperti yang Ibu jelaskan juga minggu lalu bahwasanya rumus fungsi impers adalah ini. Nampak? Kelihatan itu apa namanya? Jawabannya? Ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Ketika 2x, tadi kita ketahui f(x) sama dengan 2x ditambah 3. Ketika 2x ditambah 3, nah 2x ditambah 3 sama dengan y. Ya. Kenapa y? F(x)-nya sama dengan y. Bisa paham? Bisa ya? Terus kita di sini mencari nilai x. 2x sama dengan y min 3. Ada yang tahu kenapa 3 itu menjadi negatif? Karena pindah ruas, benar. Ketika perpindahan ruas, penjumlah menjadi pengurang. Jadi x sama dengan 2x. Untuk mencari nilai x, karena tadi 2 itu pengali, pindah ruas menjadi pembagi. Jadi y dikurangi 2 sama y dikurangi 3 sama dibagi 2. Itu jadi f impers x sama dengan x dikurangi 3/2. Bisa paham untuk impers dulu? Paham ya konsep fungsi impers? Lanjut, imper dari suatu fungsi. Imper dari suatu fungsi tidak selalu hasilnya fungsi lagi. Artinya apa? Ketika ada suatu fungsi diimperskan, hasilnya itu tidak harus fungsi. Dan itu hasilnya bisa menjadi bukan fungsi. Bisa paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa lihat, bisa perhatikan di situ ada fungsi f A menuju B akan mempunyai impers, fungsi impers f B menuju A jika fungsi f bijektif atau berkosen pada satu-satu atau memiliki pasangan satu-satu di himpunan lawan. Oke, bisa paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk rumus fungsi rumus fungsi impers ini, atau bisa pakai rumus yang tadi Ibu tuliskan, bahwasanya f1x sama dengan y. Jika fx sama dengan x menuju y, dan fx memiliki fungsi impers pemula, fungsi impersnya dapat dicari dengan menyatakan nilai x dan nilai y. Oke, dari rumus ini kita jadi berubah mencari nilai x dan nilai y. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Paham? Yakin paham? Nanti kalau misalkan mengerjakan soal tidak bisa, tidak boleh bertanya lagi loh. Yakin? Ada mau ditanyakan nggak? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu punya sebuah video yang menarik, punya sebuah game yang menarik. Kita perhatikan sama-sama, kita simak sama-sama. Oke, yuk Siti, Bu Siti, jeda dulu. Oke, minggu lalu Ibu sudah membagikan kalian ke dalam kelompok. Sekarang boleh duduk per kelompok masing-masing. Apakah sudah duduk per kelompok? Sudah ya. Untuk mengingat kembali nama kelompok yang kita bagi minggu lalu sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan minat kalian. Di situ ada kelompok 1, ada namanya situ, kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah. Baiklah, kalau sudah duduk per kelompok masing-masing, kita tonton video kita dulu biar kalian lebih terbuka lagi ketika menyelesaikan masalah yang akan Ibu sajikan, ya. Boleh, silahkan simak videonya dulu. Nah, mengenai fungsi impers. Media matematika. Kali ini kita akan belajar fungsi impers diambil pengembangan membaca. Pandi adalah seorang teknisi dan ia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital seperti itu.
Mesin ini mampu mengolah karet menjadi ban mobil. Mesin ini menggunakan settingan Fx sama dengan 10x dibagi 3. X adalah banyaknya trim karet dan Fx adalah banyaknya ban mesin. Sebagai contoh, berdasarkan data produksi hari kemarin, dari 8 trim karet bisa menghasilkan 77 ban mobil jika menggunakan settingan ini. Tiba-tiba Pak Andi mendapat laporan dari bagian quality control bahwa beberapa barang tidak layak jual karena cacat produksi, sehingga harus didorong kembali menjadi karet. Kemudian Pak Andi melakukan set ulang terhadap mesin ini agar bisa bekerja sebaliknya, mengubah bahan menjadi karet. Kita lihat yang Pak Andi lakukan. Pada settingan semula yang bukan antara input dan outputnya, Fx menjadi X dan X menjadi inverse dari Fx. Kemudian kita rapikan sedikit dan akhirnya selesai. Settingan yang baru sudah jadi. Mari kita uji coba mesinnya dengan settingan baru. Dari data ada 17 bahan yang harus didaur ulang. Setelah kita olah dengan settingan baru, maka bisa kita dapatkan 2 trim karet yang nantinya bisa kita gunakan kembali. Berkat keahlian Pak Andi, mesin produksinya dapat beroperasi dengan baik. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Apa nih? Nantikan video kami selanjutnya. Gimana tuh video? Sampai jumpa. Ayo, Halo teman-teman, jumpa. apa ini yang kamu dapat dari video yang ditayangkan? Gimana? Ada yang tahu? Apa? Pika mungkin? Ayo. Apa yang didapat dari video tadi? Siapa tadi nama Bapak tadi? Pak Andi itu punya apa? Punya perusahaan. Perusahaannya apa? Membuat ban. Terus apa yang terjadi dengan perusahaan Pak Andi tadi? Bannya kenapa? Ada cacat. Terus untuk memperbaiki cacat tadi Pak Andi menggunakan apa? Nah, apa kira-kira yang kamu dapat dari video yang diputar tadi apa? Bahwasanya dari ceritanya tadi apa? Pak Andi itu memiliki perusahaan ban yang menghasilkan dari karet, terus ketika produksi bannya cacat, dan Pak Andi harus memproduksi ulang, harus menyeting ulang formula yang ada di mesinnya tadi. Yang dikatakan proses penyetingan ulang tadi, itu disebut apa? Inverse. Benar seperti itu? Ya. Coba itu kalau gimana? Benar apa enggak? Apa salah? Input dan outputnya apa lagi? Selain input dan outputnya apa? Jadi Pak Andi tadi mengalami kerugian atau tidak setelah ada input dan outputnya tadi? Tidak. Ya Sipa mungkin kayaknya ada yang mau diutarakan. Silakan Sipa. Tidak ada mengalami kerugian. Kenapa Pak Andi tidak jadi mengalami kerugian? Karena bannya bisa diubah menjadi karet lagi. Karena bannya bisa diubah menjadi karet lagi, dari karet tadi berubah menjadi ban yang bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Serius? Yo. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu punya
permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, ada lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nanti kalau tidak paham boleh tanyakan ke ibu. Ya. Ini LKPD-nya. Silahkan baca petunjuk pengerjaannya. Ya. Silahkan baca petunjuk pengerjaannya. Sorry. Ini, sorry salah. Itu ya, itu juga. Sebentar. Oh, terbang kalau di sini ternyata ya. Oke. Oke, ini. Silakan kalian gali dari berbagai macam sumber. Kalian boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan Google, dan juga di situ ada di LKPD yang kita punya. Pinjam ibu sebentar. Di LKPD yang kita punya petunjuknya yang pertama, isilah nama anggota kelompoknya pada tempat yang telah disediakan. Yang kedua, baca dan pahami pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang disajikan di LKPD. Terus, jika terdapat masalah yang tidak diselesaikan, tanyakan kepada guru. Selesaikan diskusi kelompok, persiapkan untuk mempresentasikan. Terus, untuk pembuatannya boleh menggunakan Canva, boleh langsung dijawab di kertas yang kalian punya sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Bisa paham? Bisa paham? Ayo silahkan dikerjakan. Oke, ini satu lagi. Ada yang butuh kertas untuk mencoret? Ada yang butuh kertas? Oke. Ini silahkan dicoret, silahkan didiskusikan. Ada yang butuh kertas lagi? Oh, sorry, kamu di sini aja. Pinjam ibu. Oke. Silahkan. Boleh dicoret di bagian, boleh dikerjakan di bagian sini. Oh ya. Ibu sampai kelupaan, itu ada 2 masalah karena kita 4 kelompok, jadi kita pakai genap dan ganjil ya. Untuk kelompok yang urutan genap, silahkan masalah 2. Untuk kelompok yang ganjil, silahkan masalah 1. Bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Oke? Ya, monggo silahkan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Di sini Bu. Ya, di situ. Terus yang mana ini? Ini berarti kita mencari yang diketahui dulu apa. Setelah dicari yang diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Cari dulu formulanya atau cari dulu apa namanya ini? Persamaannya dulu. Setelah didapat persamaannya baru kita inverskan. Masukkan ke rumus fx sama dengan y. Oke, boleh menggunakan HP-nya. Kamu pakai Canva apa pakai biasa? Boleh dipakai di Canva. Nanti setelah dicari di ORET baru dimasukkan ke Canva, oke? Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak pas ya? Bagaimana? Ada kesulitan di kelompok ini? Tidak ada ya? Boleh pinjam? Maaf, kita gantian aja yang ini. Kamu pakai yang itu karena kamu pakai Canva ya. Oke, silahkan. Gimana? Ini kamu boleh tulis di sini. Di sini, boleh diisi di sini, oke? Boleh dicari dari HP, dari apa lagi? Ibu bantu. Yang pertama kan kita harus cari masalahnya dulu ya. Pokok masalahnya itu ada di mana? Nah, coba. Kamu masalah 1, masalah 2 ya. Di ini, di perusahaan ini. Nah, ini dia yang masalah yang di itu kan di sini masalah bonus ya. Yang menerima bonus. Kamu cari dulu diketahuinya apa, setelah itu masalahnya seperti apa, baru kamu masuk ke seperti ini. Nah, ini ada lembaran kedua. Di sini kan, nah penyelesaian kan bisa di sini. Kita memisalkan dulu gaji pokoknya X, sementara untuk bonusnya Y. Terus formulanya Y sama dengan 1/2X gitu ya. Kita sudah dapat formulanya di sini. Terus mencari bonus dalam gaji pokok dan variabel Y-nya, oke. Terus untuk langkah pertamanya tadi kita inverskan Y sama dengan ini, kita dapat ini ya. Bahwasanya rumus fungsi invers tadi apa nak? Di awal tadi
fx f inverse x sama dengan y. Kalau kita sudah ketemu formula yang seperti ini, kita tinggal merubah y ini ke dalam sini. Kamu tinggal mengisi ini ke langkah-langkah ini. Nyatakan x dalam bentuk fungsi y. Berarti y dikurangi berapa tadi? Berapa tadi itunya? Gaji pokoknya tadi berapa dari masalah yang kita punya? 30.000. Nah, berarti di sini y dikurangi 30.000 ya. Kira-kira sama dengan berapa? Di sini kan sudah ada setengah. Oke? Bisa coba dikerjakan dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, coba diskusi dulu ya. Boleh pakai HP, boleh pakai itu, cari sumber yang relevan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kelompok di sini mau pakai apa? Cara itunya? Canva. Sudah pro nih sama Canva berarti ya? Ini masalahnya gimana? Ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Yang perlu kamu ingat itu bahwasanya rumus fungsi inverse itu adalah fx sama dengan y. Nah, salah berapa kamu? Nah, masalah satu di sini kan Pak Andi seorang mahasiswa. Dia mengikuti mata kuliah statistik di ruangan K301 yang berada di lantai 4. Berarti jarak Pak Andi itu kan dari lantai 4 ke lantai 1 gitu ya. Habis itu ini yang ditanyakan berarti tentukan permodalan dari kasus ini berdasarkan fungsi dari penggunaan lip. Berarti gunaan lip itu gimana Pak Andi dalam penggunaan lip itu tadi? Oke? Penggunaan lipnya bagaimana? Nah, kamu boleh coret-coret di sini. Kamu cari dulu diketahui apa. Setelah ketemu fungsinya nanti baru kamu selesaikan. Yang perlu kamu ingat lagi, yang mesti kamu ingat bahwasanya rumus dari fungsi inverse itu f inverse x sama dengan y dengan syarat yang tadi kita jelaskan. Bisa? Jadi ini penggunaannya seperti apa? Pakai apa tadi medianya? Canva. Pakai Canva ya? Oh, boleh Ibu lihat desainnya seperti apa? Oke. Oke, nanti setelah ini kamu itu kan download ke bentuk PPT ya atau PDF, boleh silahkan, nanti senyamannya kamu untuk itu seperti apa. Oke. Oke, ada lagi? Ini kelompok yang ini bagaimana? Sudah? Bisa? Bisa? Sudah selesai? Sudah dicari? Sudah. Kamu itu di sini nih, di yang lembaran ini kan sudah ada cara kerjanya. Kamu salin aja ini ke sini. Jawabannya salah, Ibu juga nggak marah, nggak bakal Ibu marahi hari ini. Nanti kita perbandingan. Oke? Oke. Nanti siapa yang bakal maju ke depan? Ajis ya. Ajis sama siapa nanti? Oke, gimana? Kenapa nggak berani-berani? Kan tinggal baca ke depan nanti mempresentasikan hasil diskusi ini. Nanti kamu tinggal ininya nggak usah kamu baca langkah 1, langkah 2 itu kamu tulis saja di papan tulis nanti. Misalkan kita harus memisalkan dulu ya yang diketahui ini gitu nah. Diketahuinya bonus ini sama dengan berapa gitu nah. Hah? Ini sebenarnya Bang, kamu tinggal melengkapi dari ini dulu. Y dikurangi berapa? Kalau kamu baca permasalahan itu kamu dapat. Kamu boleh jawabannya terserah kamu, salah nggak apa-apa. Oke? Yang mau ditanyakan? Salah nggak apa-apa, melenceng nggak apa-apa, kamu tulis saja. Itu kan sudah ada yang diketahui, sudah Ibu kasih tahu. Bikin aja kayak kita biasa itu kan, misalkan di sini. Misalkan kamu bikin dulu diketahuinya apa gitu nah, misalkan gini, diketahui gini x siapa, y-nya apa, kayak biasanya aja. Tapi itu kan sudah ada jawabannya di situ, tinggal kamu menambah angkanya aja gitu. Gimana? Hah? Bisa? Bisa lah, kan tadi Bu sudah ngomong tadi. Yuk Rehan, berani maju ke depan? Pakai Canva. Coba Ibu lihat dulu. Oke.
Oke. Tadi berarti Lila tadi nggak masuk ya? Nah ini, oke. Ya benar, ini sudah benar ya. Berarti yang pertama kita diketahui apa? Ditanyanya apa? Benar, sudah pas. Terus penyelesaiannya, misalkan barangnya apa? Terus langkah-langkahnya seperti apa? Benar ini sudah. Oke, berarti ini hasil akhirnya belum ya? Coba dicari lagi. Ingat tadi perbalikan dari fungsi tadi, bahwasanya fungsi tadi kita membalikkan dengan menggunakan rumus fx sama dengan y tadi. Jadi setiap x kita gantikan dengan y. Setelah dapat, baru kita balikkan lagi ke dalam fungsi fx. Y-nya kita gantikan dengan x gitu. Halo, ya? Isinya di sini kan? Ya benar, boleh di situ, boleh di yang satu lagi boleh. Maksudnya buat dieditkan foto gimana? Enggak, kalau mau dikasihkan. Kalau kamu minatnya di mana? Ibu itu memperbolehkan kamu milih, boleh pakai Canva, boleh langsung di kertas yang di LKPD yang ibu sediakan. Oke, kita kan tidak semuanya apa ya? Bisa. Bukan, minat kita itu tidak semuanya bisa mengedit di Canva. Ada juga yang masih pro, yang ada yang masih itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, sudah. Wah, ini benar seperti ini. Berarti bonusnya setengah eko. Siapa yang nyari? Bu, ngabur. Aku juga nyari Bu. Ya. Saya bu tapi gitu. Kan nulis salah kurang. Bu tengok. Oh iya, nggak apa-apa. Coba ibu tengok dulu. Kan aku ini sama cara yang ini. Iya. Ya boleh, ya. Berarti bonusnya setengah X dikali 3.000 ya. 53.000 berarti setengah X kali ini. Ya boleh seperti ini. Simpel iki terus. Terserah kamu mau boleh sesimpel apapun, mau seperti apapun, ibu malah senang. Yang penting hasilnya dapat, oke? Hasilnya saya bu tapi jadi. Ini kan salah nulis kurang. Nggak apa-apa. Yang penting mau usaha dulu yuk. Yuk, ada lagi. Ya? Mau nanya apa? Apa-apa yuk. Mana? Y impars. Ya. Oke? Tadi apa tadi? Y impars sama dengan setelah kita mengimperskan kembali, kita balik lagi ke dalam fungsi sebenarnya tadi. Atau dari ban, kalau dari video ilustrasi kita tadi kan ban ya. Ketika ban itu tadi apa namanya itu cacat, artinya tidak sempurna, dia kan tidak bisa dijual. Jadi dia harus diolah lagi menjadi karet. Setelah lagi diolah menjadi karet, dia harus dirubah lagi baru bisa diproduksi lagi menjadi ban. Kayak gitu ilustrasi sebagai fungsi impers. Impers itu adalah mengembalikan. Oke? Sudah belum? Ini nih, gimana? Nyangkutnya di mana? Di sini. Di sini. Nanti kalau ini malah bilang pas, yang ini bilang nyangkut. Gimana nih? Gimana ini? Nyampe di sini ya? Y impers berat setengah X mana kertas yang satu lagi tadi? Nah, oke. Ini sebagai bahan acuannya ya. Di sini sama dengan Y setengah dikali ini. Ini 2Y, artinya berapa di sini? Ayo. Coba dicari dulu. Gimana? Ruas kiri dan ruas kanan dikalikan 2. Nah, ruas kiri dan ruas kanan dikalikan 2. Berarti yang ruas kirinya jadi 2Y, yang ruas kanannya berapa kalau dikalikan 2? Ayo, berapa? Hah? Berapa? Yang di belakang? Kalau misalkan ruas kiri dan ruas kanan dikalikan 2, artinya kalau Y sama dengan setengah dikali ini, berarti yang di sebelah sini 2Y, yang di sebelah sini berarti 2 dikali 2 ya? 2 dikali 2 berapa? 4. 2 dikali 2, setengah dikali 2 berapa? 1 ya Nian. Oke. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Pas? Ya, pas ini. Oke, pas. Ini sudah disalin ke itu? Sudah. Oke. Kamu tadi masalah piro? Masalah siji. Lah, iki masalah siji. Kan kita Ya. Kamu yang salah. Kamu seharusnya masalah 1.
Gak apa-apa. Oke? Oke, sudah? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Siap mempresentasikan? Yunian? Oke. Ini 60.000. nah ini. Tapi ditulis. Oke. Oke, saya berarti kamu keliru ya di sini. Oke, perhatikan. Artinya apa? Ketika kamu masalahnya Pak Yanuar ya melewati 3, berarti sama dengan fx sama dengan x ditambah 3 ya. Terus kamu imperskan dari fx sama dengan ini, kamu rubah lu ke karena lipnya di lantai berapa? Di lantai 1 ya. Berarti F1 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke. Oke. Oke, bisa paham? Bisa melanjutkan? Terus maka Yanuar akan tiba di lantai 4 ya. Gimana caranya? Oke, silahkan tulis. Oke, sudah? Sudah? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 sudah? Sudah belum? Dikit lagi, Bu. Oh, dikit lagi. Kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Gimana yang di belakang sudah? Sudah? Hai. Apa pakai baca kan? Boleh, silahkan. Kan ibu tadi boleh mau banyak jalan ke Roma, yang penting hasilnya tepat. Oke? Oke. Yang satu 1 juta, yang satu 1.000. Enggak, Bu. Tadi tuh salah. Ya, yang satu 1 juta, yang satu 1.000. Salah masukin nolnya, kurang nolnya. Kurang nolnya. Iya, Allah. Iya, Bas. Sukma tadi 1 juta apa 1.000? Tanya Ibu, nanti aku disalahin. Oke, Piana sudah? Sudah ya? Siapa nih perwakilan kelompoknya? Oke, perhatikan. Sudah semua? Halo? Sudah? Iyalah. Kamu tergantung, kalau kamu pakai media Canva, nanti kita pakai itu ya. Kalau media Canva kita pakai laptop dan LCD proyektor yang kita punyakan di depan, perangkat yang depan. Kan sudah biasa ya menggunakan alat-alat seperti ini. Ya boleh, tapi kalau misalkan tidak bisa, boleh tulis di depan, boleh dijelasin di depan. Bisa paham? Yang di belakang. Bisa paham? Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Oh sudah. Kelompok 1? Sudah, oke. Kalau sudah selesai semua, sebelum kita presentasi, boleh dulu berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya, yuk. Yuk, berdiri yuk. Ayo cari tempat yang lapang. Oke. Oke. Sudah berdiri, sudah rapi. Tunggu. Kita coba pakai tepuk dulu. Ada tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, oke? Kalau misalkan tepuk pagi, 1 kali. Tepuk pagi. Tepuk siang. Oke? Oke, jangan dekat-dekat, kasih jarak dulu. Kasih jarak, oke? Sudah Melayu? Belum? Oke, sudah? Halo, yang di belakang. Supaya otaknya tidak tegang, kita ice breaking dulu. Siap? Oke? Bisa kita mulai? Semangat ya? Oke. Jangan kalah sama bapak-bapak yang di dalam itu. Walaupun udah tua, kita muda harus semangatnya luar biasa. Ayo. Iya.
diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar-putar, diputar ke kiri. Fahri kalau tidak kuat duduk aja. Kamu kalau tidak kuisan, kalau tidak kuat silakan duduk. Kalau tidak kuat duduk aja. Diputar-putar, diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan mau kalah ya. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, dan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar. Iya. Bagaimana perasaannya? Boleh duduk ya? Apa mau ulang lagi? Cukup ya? Ya gimana perasaannya? Semangat? Semangat untuk presentasi ke depan? Siap, Yunian. Insya Allah siap ya. Gini, untuk presentasi ke depan, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sudah dipersiapkan perwakilannya? Sudah dipersiapkan? Kita tampilnya ke depan sesuai nomor kelompok atau kelompok yang bersedia maju. Tadi ketika diskusi tadi ada dua masalah ini ya. Kita tidak perlu diacak, tidak perlu diundi. Saya mau karena masalahnya hampir sama. Jadi kelompok siapa yang mau maju duluan? Yang bersedia maju duluan, boleh? Yuk. Tanpa diacak, tanpa diundi. Saya Bu, seperti itu. Ada? Saya. Oke, kelompoknya Piana, boleh silahkan maju ke depan. Maaf, media yang digunakan pakai papan tulis, pakai karton atau pakai kanva? Pakai kanva, oke. Boleh dikirim ke sini dulu medianya. Udah ya, oke. Yang ini ya? Iya Bu. Oke, silakan. Kelas saya berikan kepada kelompok 1, kepada kelompok Piana, silakan. Kurang lebih waktunya 6 menit, boleh, silakan. Oke, perhatikan temanmu presentasi. Kalau tidak paham boleh ditanyakan datangnya dari mana, hasilnya bagaimana. Bisa paham? Bisa paham ya? Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Butuh spidol? Silakan. Satu pakai itu, satu yang megang komputer. Oke, lanjut. Tinggal ini kayak gini, sini. Oke, ini. Ya moderator dulu. Ini berarti gambarnya ya Bu. Isinya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang posisi info. Pada minggu lalu kami 30.000 dapatnya tadi dari mana? Dari atas ini kan? Iya. Ya, gaji. Ini tadi gunakan cara aljabar untuk menentukan Y absen. Nah, habis itu? Kok 53.000 dari mana?
Bonus satu. Ini bukan bonus loh, luas kiri dan luas kanan dikalikan. Berarti kalau ini dikali 2, yang ini juga dikali 2. Enggak apa-apa, nanti jelasin yang itu aja enggak apa-apa. Nanti yang kita review enggak apa-apa. Seorang karyawan mendapatkan bonus bulanan yang misalnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok di mana misalnya bonus tersebut adalah setengah gaji pokok ditambah Oke. 30.000. Berdasarkan situasi tersebut, Berarti 53.000 ini tadi dari besaran bonus ya. Sementara kan nyatakan X dalam bentuk fungsi Y. berapakah gaji pokok? Nah, 2Y sementara di sini setengah dikali luas kiri dan luas kanan berapa di sini, ayo. Oke. Lanjut. Diketahui bonus setengah gaji pokok ditambah 30.000. Ditanya, A. Model matematika untuk besarnya gaji pokok. B. Besarnya gaji pokok jika diketahui bonus yang diterima sebesar 530.000. Penyelesaian. A. Misalkan besar gaji pokoknya X dan besarnya bonus Y, maka ditambahkan kesamaan Y sama dengan setengah X ditambah 30.000. Mencari fungsi bonus dalam gaji pokok sama aja dengan mencari inverse untuk variabel Y. Apa? Gunakan Pakai cara aku asalkan aja menentukan tidak Y. sesuai caramu tadi. Langkah nomor 1, yaitu kesamaan yang diperoleh dari kilas ini tadi, yaitu Y sama dengan setengah X ditambah 30.000. Langkah kedua, nyatakan X dalam bentuk fungsi Y, di mana Y dikurang 30.000 sama dengan setengah X, atau luas kiri dan luas kanan dikalikan 2. Y dikalikan 2 menjadi 2Y, dan 30 dikali 2 menjadi 60.000, dan setengah dikalikan 2 yaitu 1, maka 4X. Langkah ketiga, tentukan rumus dari fungsi inverse X dengan menukarkan Y dengan X pada hasil yang diperoleh dari langkah 2. Yaitu Habis ini kelompok siapa? jadi Kelompok Cici lagi. Masalah yang kedua. sama dengan 2X. Ini masalah 1. Masalah 2 ini. Oh ya, masalah 2. Yang B, misalnya gaji pokok seorang dengan bonus bulanan 530.000. Itu dengan kesamaan Gak apa-apa kamu maju. dari jawaban A yaitu X inverse sama dengan 2X dikali 60.000. X-nya diganti dengan 530.000 yaitu F dikali 530.000 sama dengan 2, X-nya diganti dengan 530.000 dikali 60.000. Maka 2 dikali 530.000 hasilnya 1.060.000 dikurang 60.000 maka hasilnya 1 juta. Jadi gaji pokok karyawan tersebut adalah 1 juta. Itulah presentasi dari kelompok kami yaitu dengan masalah 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enek sing ditakon ora? Yuk. Gimana? Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi? Boleh memberikan review, boleh apa PTT-nya bagus, boleh ya? Boleh menanyakan pokok permasalahan, boleh. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada atau dari kelompok yang sama tadi masalah berapa tadi, masalah 2 ya? Dari kelompok yang membahas masalah 2 juga ada yang mau ditanyakan? Pas. Kelompok lain? Pas. Kalau pas sudah. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri A+ untuk kelompok 1. Oke. Lanjut, kelompok berapa lagi yang mau maju? Boleh? Kelompok Ajis boleh, silakan maju ke depan. Tidak masalah. Pakai apa ini? Media Canva atau apa? Pakai spidol aja? Spidol aja, oke. Boleh. Ini spidolnya? Tadi spidol ibu ada berapa ya? Ada 2 ya? Ini 1 lagi. Nah,
Oke. Oke nih. Ini spidolnya, Mas. Boleh silakan. Bisa, bisa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Maksud kami maju adalah ingin menyelesaikan permasalahan pertama Ya. yang dilakukan oleh saya dan rekan saya. Ya, oke. Ali adalah seorang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistik di ruang K301 yang berada di lantai 4 kampusnya. Untuk menunjukkan ke kelas tersebut, Andi memilih menggunakan lift. Setelah kelas selesai, ia turun menggunakan lift menuju sekretariat yang terletak di lantai 1. Hitunganlah permodelan dari kasus ini berdasarkan fungsi dari penggunaan lift. Jadi pembahasannya, diketahui Yanwar berada di lantai 1 dan ini menuju ke lantai 4. Maka ia akan melewati 3 lantai. Jadi dapat kita tuliskan Andi, bukan Yanwar, Andi. karena Yanwar ingin Andi. Andi. karena Andi berada di lantai 1, maka kita Bu, cari pertanyaan X sih. sama dengan 1 ke dalam fungsi. Ya, tanya, ya. Oke, apa yang bisa ditanya? Maka Andi akan juga ke lantai 4. Nanti kelompok ini siapa yang mewakili ke depan? Kemudian fungsi K Berdua ini, dari lantai 4 ke lantai 1, maka ia akan melewati 3 lantai yang tadi bahwa dapat kita tuliskan fungsi fx sama dengan x tambah beda dengan langkah pertama. Misalkan fx sama dengan y, maka dapat saya katakan karena fx sama dengan y, jadi dapat kita dari x dengan y. Untuk langkah kedua, nyatakan x dalam bentuk fungsi y. Kita sudah menyatakan x dalam bentuk fungsi y, akan kita tuliskan kembali sama ketiga. Untuk langkah ketiga, kita dapat menemukan rumus dari f satu x dengan merupakan y dengan x pada hasil yang diperoleh dari langkah kedua. Sehingga kita peroleh fungsi berikutnya. Jika Andi ingin turun dari lantai 4 ke lantai 1, Nanti kelompokmu siapa yang itu? Hah? Nanti kelompokmu siapa yang maju? Beko, ya dapat. maka Andi akan tiba ke lantai 1. Berdasarkan permodelan masalah di atas, maka dapat disimpulkan fungsi inverse f
dan 1x adalah fungsi yang memetakan x ke y sehingga bisa dituliskan menjadi y sama dengan fx, maka f-1 merupakan fungsi yang memetakan y ke x, tulis x sama dengan f1 y. Dah? Ya, tanya kalau ada yang mau bertanya nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan dulu kepada kelompok 2, masalah 1 ya. Masalah 1 tentang Andi yang mau turun dari lantai 4 ke lantai 1. Ya, ada yang mau bertanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Bu. Jeda dulu. Beri hapus untuk kelompok 2 tadi. Oke. Untuk kelompok berikutnya kami minta kepada kelompok ini tadi ya, yang sepakat ini dulu. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok pakai Canva apa pakai itu? Pakai Canva, pakai ala apa? Dijelaskan secara langsung? Langsung, oke. Nih, silakan. Ini cepidolnya. Oke. Wah, ternyata di presentasi hari ini cowok jaya. Nah, ya luar biasa sekali laki-laki hari ini. Nah, ini laki-laki lagi. Nanti laki-laki lagi nanti. Aduh, nggak apa-apa. Ayo. Oke, yuk. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan cara bagaimana mempelajarikan aliran bulan. Di sini informasi seorang karyawan mendapatkan bonus bulan yang besarnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok, di mana besarnya bonus tersebut adalah setengah gaji pokok ditambahkan sebesar 30.000. Berdasarkan situasi tersebut, buatlah sebuah modul matematika yang menyatakan besarnya bonus yang diterimanya. Berapakah gaji pokok seorang pekerja yang menerima bonus bulan sebesar 530.000? Bas, ada ke situ. Kita akan menggunakan cara Sendiri, ya luar biasa sekali kelompok ini pakai cara sendiri. yaitu bonus sama dengan setengah X ditambah 30.000. Oh, ya. Jadi 530.000 bertanyalah. sama dengan setengah X tambah 30.000. Jadi di sini 30.000 bisa dicoret. Coret. Oh, bisa cari coret ya? Jadi sisanya masih 500.000. Yuk, kan. 500.000 sama dengan setengah X. Jadi X sama dengan 2/1 kali 500. Hasilnya benar loh. Iya. Sama dengan Tapi setengah 2 dikali kok dapat 2/1 dari mana? Kan ini ada nggak 2/1. Ya? Oke. Bilang sudah.
Tanyainlah, ada yang mau bertanya atau enggak? Kalau ada yang mau bertanya, dapatnya 2/1 dari mana? Kan awalnya terus nantinya kan ini F-nya tidak pas ini ya kemudian dari balik ya. Bisa dari mana? Bagus ya, Buli Ambrus, bagus, dia menemukan cara sendiri. Ada lagi? Sudah puas belum? Yang di sini boleh membantu menjawab pertanyaan dari kelompok yang di depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah menggunakan cara sendiri hasilnya sama dengan cara yang ada di dalam buku atau di media yang lain? Terima kasih. Ini masalah berapa? Masalah 2. Masalah 2 sudah dua-duanya maju atau baru satu? Dua-duanya sudah maju tadi. Terus lanjut, tidak apa-apa. Tadi dari kelompok Piana dapat berapa hasilnya tadi? 1 juta sama hasilnya. Gimana Pak Ri? Oh berarti gimana? Berarti Pak Ri nggak memperhatikan Bu. Bagaimana Pak Ri? Ditulis. Mereka sudah mempersiapkan jawabannya luar biasa ini. Ayo, Mas. Jadi Pak Hari butuh pembuktian ini ceritanya. Iya. Oke. Mereka bisa mempertanggungjawabkan hasil mereka dengan cara mereka sendiri, ini luar biasa ini. Nah, itu Mas. Terima kasih Mas. Ini ya, berarti pakai cara sendiri dan cara itu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Ayo. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ternyata luar biasa sekali ya, mereka bisa membuktikan dengan cara mereka sendiri, itu luar biasa. Jadi saya sangat mengapresiasi kelompok 3 tadi. Kelompok lain juga bagus. Berarti kelompok terakhir ya, silakan kelompok terakhir maju ke depan. Siapa perwakilan? Oh, laki-laki lagi. Oke. Oke. Pakai apa nih, Pak? Pakai Canva, pakai itu. Oh, pakai Canva. Oke, sudah dikirim tadi ke sini. Sudah ya? Bentar ya. Tadi pakai itu tadi ya. Sudah dikirim ke sini tadi kan? Sudah. Jangan bilang nggak mau terbuka. Bentar ya. Oke, silahkan. Monggo, silahkan kelasnya diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 ini mempresentasikan fungsi inverse
yang akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Andraniko Ansa. Ya. Saudara dipersilakan waktu dan tempat. Oke, silakan dioperasikan itu. Di X. Ya, oke. Ini aja. Oke, ke bawah. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal materi fungsi inverse. Januar adalah seorang mahasiswa yang memiliki aljabar di ruang K401 yang berada di lantai 4 universitasnya. Untuk menuju ke kelas tersebut, Januar memilih menggunakan lift. Setelah kelas selesai, dia turun menggunakan lift menuju sekretariat yang terletak di lantai 1. Tentukan kemudian dari kasus ini berdasarkan fungsi dari penggunaan lift. Pembahasannya diketahui yang berada di lantai 1 dan menuju ke lantai 4, maka ia melewati 3 lantai. Fx sama dengan x plus 3. Fx sama dengan x tambah 3, y sama dengan x tambah 3, y min 3 sama dengan x. Plus x sama dengan x min 3, plus 4 sama dengan 4 kurang 3, maka plus x sama dengan 1 dan 5 sampai ke lantai 1. Kesimpulannya A. Fungsi inverse F inverse X sama adalah fungsi yang memetakan X ke Y sehingga bisa dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Maka inverse merupakan fungsi yang memetakan Y ke X, ditulis X inverse. B. Tiga tahapan dalam menentukan fungsi inverse. F inverse X adalah ubah bentuk Y ke Fx menjadi bentuk X sama dengan Fx. Tuliskan X sebagai inverse Y sama dengan Fy. Ganti variabel Y dengan X sehingga didapatkan rumus fungsi inverse F inverse X. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari kelompok 4. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi sama seperti masalah rombongan Mas Ajis tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah pada ngantuk kayak ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pas? Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ternyata kelas ini luar biasa ya, ketika mempresentasikan tidak ada yang mau ditanyakan. Waduh, luar biasa sekali ternyata. Ini diam karena paham atau diam karena tidak paham? Hah? Paham. Nanti soal mandirinya harus bisa jawab ya. Kayaknya udah pada lesu nih, coba dulu Ibu. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Salah, kan lupa kan malam itu tidak bersuara. Ulangi sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Ya, sudah. Berarti sudah fokus kembali. Oke, baiklah. Tadi ketika kita kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan,
Ada 4 kelompok ya. Dengan masalah dengan dua masalah tadi. Yang pertama masalah siapa tadi? Andi ya. Yang pertama tadi masalah Andi. Terus setelah masalah Andi, Andi tadi ada apa dengan Andi tadi? Apa tadi? Andi adalah seorang mahasiswa yang kuliah di lantai berapa? Lantai 4. Dia harus turun ke bawah ke lantai 1. Oke, dari dua jawaban yang tadi, kita lihat jawabannya seperti apa. Oke, sebentar. Ini untuk pembahasan yang nomor 1. Perhatikan. Di sini diketahui Andi itu berada di lantai 1 dan menuju ke lantai 4, maka ia melewati 3 lantai. Berarti Andi melewati 3 lantai ya. Di sini dapat fungsinya fx sama dengan x ditambah 3. Oke, itu untuk langkah yang pertama. Terus yang kedua, karena Andi berada di lantai 1, maka kita substitusikan x ke 1. Berarti f1 sama dengan 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 4. Berarti ketika x-nya 1 di lantai 1, berarti ditambah 3 lantai, jadi keseluruhan lantainya adalah 4. Bisa paham dulu sampai di sini? Terus, maka Andi akan tiba di lantai 4. Jika Andi ingin turun dari lantai 4 ke lantai 1 dengan melewati 3 lantai, maka kita inverskan dari fungsi fx sama dengan x ditambah 3 dengan ada 3 langkah tadi ya. Benar tadi yang direview dari kelompok berapa tadi masalah Andi? Kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 dan kelompok 4 tadi bahwasanya ada 3 langkah. Langkah pertamanya kita fx sama dengan y, kita rubah lagi fx itu ke dalam bentuk fx sama dengan y. Ya. Merubah fx ke dalam y itu berarti tadi dengan persamaan di situ. Tunggu sebentar. X ditambah 3. Artinya apa? Ketika fx ditambah x ditambah 3, y sama dengan x ditambah 3. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ya, setelah kita merubah itu tadi, di langkah kedua, nyatakan x dalam bentuk fungsi y. Berarti setiap nilai x yang ada di situ kita gantikan dengan y. Terus langkah yang ketiga, tentukan rumus dari f inverse x. Yang mana rumus dari f inverse x tadi berapa? Berapa? Apa rumus fungsi f inverse x tadi? Fx sama dengan y. Nah, selanjutnya kita peroleh f sama dengan f inverse x sama dengan x ditambah 3. Jika Andi turun, maka dan lantai 4 berarti x-nya kita gantikan dengan 4. Maka f4 sama dengan 4 dikurangi 3. Jatuhnya di lantai 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi berapa hasilnya tadi? 1 ya? Terus fungsi inverse fx adalah fungsi yang memetakan x ke y sehingga bisa ditulis menjadi y sama dengan fx. Terus 3 tahapan dalam membentukkan fungsi inverse x ada 3. Ubah bentuk y ke dalam fx. Terus apa lagi? Apa? Tulis x sebagai f inverse y. Terus dirubah ke dalam bentuk f inverse x. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu untuk masalah 1. Jadi masalah 1 tadi dapatnya berapa? 1. Terus untuk permasalahan kedua, untuk pembahasan yang kedua, nah ini pembahasan kedua. Masalah apa tadi? Gaji pokok. Nah, dia punya bonus dan punya gaji pokok. Terus bonusnya adalah 12 gaji pokok, setengah gaji pokok ya. Setengah gaji pokok sama ditambah 30.000. Tadi luar biasa sekali tadi kelompoknya Ananda Bastian, yang mana dia memiliki rumus sendiri tadi, benar ya? Tapi rumus sendiri ya penemuannya tadi pas hasilnya sama, boleh ya? Kan ada pepatah yang mengatakan banyak jalan lain menuju Roma, tidak hanya berfokus pada rumus. Kalau kalian bisa menemukan sesuatu dan hasilnya benar, itu bisa kita bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita bisa apa ya? Bisa menggunakan cara itu. Bisa paham? Nah, di sini kita bisa lihat tetap sama dengan masalah 1 tadi. Ada langkah 1, 2, dan 3 sama sepertinya. Terus yang A tadi kita memisalkan dulu ya gaji pokoknya untuk yang A.
dengan Y tadi. Terus yang B, besaran gaji pokok seseorang dengan bonus bulanan 530.000 adalah Fx dikurangi F impers X sama dengan 2X dikurangi 60.000. Jadi F-nya dijadikan ke X-nya digantikan dengan 530.000. Artinya dikurang F impar sama dengan 2 dikali 530.000 dikurangi 60.000. Jadi 1.060.000 dikurangi 60.000 sama dengan 1 juta. Jadi gaji pokok karyawan dari bonus tadi kita ketahui bahwasanya gaji pokoknya adalah 1 juta. Berarti sama ya tadi, sudah benar kedua-dua kelompoknya. Jadi kita beri hapus untuk semua kelompok dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham? Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah capek, ini Anda semangat. Oke. Capek ya? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Oke. Tapi sebelumnya, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Nah, ya, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini gitu? Nah, mungkin dari segi materinya ya apa? Saya mengetahui lebih paham dari cara-cara mendapatkan fungsi ini. Ya. Dari dua masalah tersebut, ya, kita jadi tahu bahwa matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti masalah 1, hanya soal turun dari lift saja bisa kita hitung menggunakan rumus-rumus ini. Ya, luar biasa sekali ya. Ada lagi? Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada lagi? Piana mungkin? Apa yang didapat dari hari ini? Cukup. Ada lagi? Ada lagi yang mau didapatkan? Eka mungkin apa yang didapat hari ini? Manyun aja dari tadi. Ayo. Terima kasih atas refleksinya hari ini. Tapi sebelumnya kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, ada? Apa Wahyu? Apa yang kamu dapat? Ya. Fungsi inverse adalah kebalikan inverse dari suatu relasi yang diperoleh dengan cara menukar elemen atau kemungkinan setiap pasangan. Ya, benar ya. Fungsi inverse adalah fungsi balikan. Ada lagi yang bisa? Ya, Pika? Menurut saya, dari pembelajaran fungsi inverse tersebut, dapat saya simpulkan bahwa fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Fungsi inverse dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang telah kita bahas dari masing-masing kelompok tadi. Ya, berarti tadi fungsi inverse adalah fungsi balikan. Bahwasanya fungsi inverse itu bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Mungkin dari tadi rumusnya apa? Yuk. Ada lagi? Rehan mungkin? Apa yang didapat dari materi hari ini? Ayo Rehan. Tadi apa? Gimana? Apa yang kamu jelaskan di depan tadi apa? Ayo, ada lagi yang mau menambahkan? Bahwasanya fungsi inverse tadi cara pengerjaannya seperti apa? Fx sama dengan Y ya. Jadi dalam kasus fungsi inverse ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dua masalah yang telah kita terapkan tadi ya. Untuk menentukan masalah, menyelesaikan masalah itu tidak hanya bisa langsung dilakukan secara langsung, tapi juga bisa menggunakan fungsi inverse. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan naik lift dari lantai 1 ke lantai 3 tadi. Kalau misalkan dalam butuh waktu berapa lama, bisa ketemu dipakai caranya menggunakan fungsi inverse. Dan yang kedua tadi, masalah yang kedua apa tadi? Dengan cara menghitung gaji pokok. Walaupun yang diketahui cuma bonusnya aja, akhirnya kita bisa mengetahui berapa besaran gaji pokok dari seorang karyawan di pabrik ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya sudah capek semua ini. Hari juga sudah sore.
untuk tugasnya minggu depan, nah pertemuan berikutnya, kan ini hari Jumat ya, di pertemuan berikutnya di minggu depan, di pertemuan berikutnya di hari minggu depan, kita akan mengadakan ulangan harian yang kedua. Ya, siap? Jadi, kalian belajarlah di rumah dengan baik, pelajari materinya dengan bagus. Jadi, Ibu berharap besok ketika kita ulangan mendapat nilai yang bagus. Ingat ya, kita ulangannya dari relasi dan fungsi, fungsi komposisi sampai ke fungsi inverse. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas pembelajaran hari ini? Yakin? Kalau pas, oke. Bagaimana perasaannya hari ini ketika kita melakukan pembelajaran tentang fungsi inverse? Saya mau kalian bercerita tentang perasaan kalian di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menceritakannya? Atau kalian boleh mereview Ibu, boleh. Bagaimana cara belajar Ibu hari ini? Apakah kalian senang ataukah tidak? Ataukah ada yang perlu ditingkatkan? Oke, ada yang mau mencoba mereview? Eka mungkin? Boleh? Ayo. Ada yang mau mereview pembelajaran Ibu hari ini? Silakan. Ayo. Ya? Oke, Miko. Silakan. Menurut saya pembelajaran pada materi kali ini sangat mudah dipahami dan cara pembelajarannya sangat mudah dipahami, serta materi-materi yang baru membuat saya tertarik untuk memahami lebih lanjut. Baik, ini saudara nilai saya tentang pembelajaran hari ini. Ya, luar biasa sekali ya dari Ananda dan Niko tadi. Tas, kalau sudah pas coba perhatikan dulu, rapikan dulu tempat duduknya, boleh bukunya dimasukkan dulu. Oke? Ya, nanti yang piket jangan lupa ya, bukunya itu kan. Bukunya nanti dikembalikan ke kantor. Kalau enggak ke perpustakaan, kalau perpustakaannya sudah tutup, kembalikan ke kantor. Hah? Ya? Oke, baik. Sudah rapi semuanya? Sudah? Karena tadi yang buka pembelajaran. Oke, terima kasih anak-anak atas kesempatan atau pertemuan kita hari ini. Jadi Ibu berharap nanti di pertemuan berikutnya kalian tetap semangat belajarnya. Semoga nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti kalian sampai di rumahnya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Kebetulan kalian kan jauh ya. Nanti hati di jalan, jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Bisa? Bisa ya? Nah, kalau bisa, adapun kesalahan Ibu hari ini, Ibu mohon maaf kepada kalian. Kalau kesalahan kalian terhadap Ibu sudah memaafkan kalian. Seperti biasa ya, karena tadi pembelajaran kita diawali dengan doa, maka pembelajaran kita diakhiri juga dengan doa. Tadi dibuka sama Miko yang memimpin doa, dan ditutup juga dengan Miko memimpin doa. Silakan Miko. Kita duduk, siap gerak. Jangan kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita pegang agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Ini salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang tapi dengan tertib. Seperti biasa kita salam-salaman dulu. Yuk, mulai dari situ. Nanti yang piket bukunya ditaruh ke itu ya. Dirapikan, yang belum salaman tolong mejanya dirapikan kembali.
Oke, hati-hati nanti pulangnya. Oke, Ma. Hati-hati ya nanti pulangnya. Thank you. Hati-hati pulangnya nanti yang jauh. Bang, nanti Pak Hari itu diliatin ya. Yang jatuh tadi. Ya, makasih.